Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliya dengan NIM 2201105051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Tindak Kultur Direktif dalam Film Adab, Karya Guru dan Siswa. Latar belakang, bahasa memiliki peran penting yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, perasaan kepada interlokutor. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi, tetapi sebagai cerminan budaya, identitas, dan pola pikir untuk masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa menjadi unsur fundamental dalam pembentukan dan perkembangan peradaban manusia. Tanpa bahasa, proses penyampaian informasi dan pewarisan nilai budaya tidak akan berlangsung secara efektif. Secara umum, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengidentifikasi diri. Definisi ini sesuai dengan pandangan Kerja Laksana tahun 2008 yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan digunakan oleh manusia dalam berinteraksi sosial. Artinya, bahasa dibentuk berdasarkan pengetahuan sosial, bukan karena hubungan langsung antara lambang dan makna. Setiap bahasa memiliki sistem meliputi tata bunyi, tata bahasa, dan tata kalimat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berperan sebagai fungsi sosial dan kultural. Melalui bahasa, seseorang dapat memahami dan mengekspresikan nilai-nilai norma serta pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakatnya. Dengan demikian, mempelajari bahasa juga mempelajari cara berpikir dan cara hidup suatu kelompok masyarakat. Dalam kajian linguistik, bahasa dipandang sebagai objek penelitian yang kompleks, mencakup beberapa aspek seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, hingga pragmatik. Dalam kajian terhadap bahasa tidak hanya terbatas bentuk dan strukturnya, tetapi juga mencakup fungsi, penggunaan, dan maknanya dalam konteks komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang definisi dan hakikat bahasa menjadi dasar utama berbagai penelitian linguistik. Dalam pragmatik terdapat sebuah istilah tindak tutur atau speech as. Tindak tutur merupakan tindakan dan tuturan atau ujaran yang dilakukan oleh penutur. Secara khusus, tindak tutur dibahas dalam pragmatik, cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek aktualnya, menurut Rustono dan Nuryati tahun 2015. Jadi, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna melalui tuturan. Menurut Gregorio tahun 2006, tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan yang akan mengandung tindak yang saling berhubungan. Istilah-istilah deskriptif untuk tindak tutur yang berlainnya digunakan untuk menyampaikan maksud komunikatif dalam menghasilkan tuturan. Penutur berharap maksud komunikatifnya dapat dimengerti oleh mitra tutur atau pendengar. Penutur dan pendengar atau mitra tutur biasanya terbantu dengan keadaan di sekitar lingkungan tersebut. Keadaan semacam ini termasuk juga tuturan-tuturan yang lain disebut peristiwa tutur. Menurut Austin tahun 1975, tindak tutur dibagi menjadi tiga, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan prolokusi. Salah satu jenis tindak tutur yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tuturan yang akan disampaikan oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu. Hal ini berupa tindakan menyatakan atau membuat suatu pernyataan, perintah, tawaran, permohonan izin, meminta maaf, penjelasan, maksud komunikatif lainnya. Menurut Ayuni dan Patri tahun 2017. Menurut Sarula tahun 1999, tindak tutur terdiri atas 5, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan imperatif. Yang pertama, asertif atau representatif adalah tuturan yang menyatakan keyakinan penuturnya dengan kebenaran atas apa yang diucapkan, seperti menyatakan sesuatu, menyarankan. Yang kedua, direktif adalah tuturan yang ucapan penutur kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan, misalnya meminta permohonan permintaan. Yang ketiga, ekspresif adalah tuturan yang diajukan penutur agar tuturannya melakukan sebagai evaluasi mengenai hal yang diucapkan dalam tuturan tersebut, misalnya memuji, berterima kasih, memberi ucapan selamat, memaafkan, sehingga lawan tuturnya mengevaluasi dirinya terkait dengan kritikan dari mitra tutur untuk memperbaiki. Yang keempat, komisif. Komisif adalah tindak tutur yang membuat penutur terikat dengan ketuturannya untuk melaksanakan apa yang telah diucapkan, misalnya janji, sumpah, taruhan. Yang kelima, deklaratif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menyebutkan hal baru
Kalau keadaan yang baru bisa dikatakan juga tindak tutur ini merupakan bentuk tuturan yang mengubah keadaan sesuai dengan kenyataan. Misalnya berpasrah, pemecatan, mengundurkan diri, pengesahan, menjatuhkan hukuman. Dalam film pendek ada bertujuan untuk mengajarkan pentingnya sikap sopan, hormat, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap guru dan orang tua. Nilai-nilai yang terkandung dalam film ini seperti hormat, bertanggung jawab, refleksi diri, dan pendidikan karakter yang terkandung jelas dalam alur ceritanya, sehingga film ini menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kalangan pelajar dan masyarakat. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana pendekatannya yaitu tindak tuturan yang ucapan menutur kepada mitra tutur untuk melakukan satu tindakan, misalnya pemerintah, permohonan, permintaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dialog yang dituturkan antara tokoh dalam film adab. Sumber data yang digunakan berupa penggalan dialog dari YouTube dan film adab yang mengandung tindak tutur direktif. Teknik penelitian ini adalah mencatat yang ditemukan dari hasil pengamatan teknik dialog, teknik suara dalam film, serta emosi yang digambarkan oleh guru dan siswa. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa data yang dianalisis dalam film adab karya guru dan siswa, antara lain yang pertama, jenis tindak tutur permohonan maaf. Jenis tindak tutur direktif permohonan maaf adalah jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan untuk menyatakan penyesalan, mengakui kesalahan, dan meminta pengampunan kepada mitra tutur atas perbuatan, ucapan, atau sikap yang dianggap merugikan, menyinggung, atau melanggar norma sosial. Data yang pertama, siswa, sepatuku sudah rusak seperti ini. Kira-kira kapan bisa beli lagi baru ya? Orang tua menjawab, ya Allah, nanti ceritanya udah diambil, insya Allah akan beli sepatunya. Maaf ya, semenjak bapak udah gak ada, jadi turun saya yakin. Dari tuturan tersebut meminta dibelikan sepatu, akan tetapi belum ada uang untuk membelinya, maka harus menunggu hasil ceritanya untuk diambil. Kemudian yang kedua, jenis tindak tutur direktif permohonan mengisikan. Tindak tutur direktif ini memberikan otoritas atau persetujuan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Konteks, Ibu Farid memberikan izin kepada Farid untuk membawa dagangannya ke sekolah agar keuntungannya bisa digunakan untuk membeli sepatu baru. Konteks lain, ayah Naila mengizinkan Naila untuk memecahkan celengannya demi membantu Farid memberikan sepatu, setelah memastikan bahwa Naila melakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, jenis tindak tutur direktif pemerintah. Jadi tindak tutur ini bertujuan agar mitra tutur melakukan tindakannya diinginkan oleh tutur. Konteks, sebelum berangkat sekolah, ayah Farid memerintahkannya untuk berhati-hati di jalan, belajar yang benar, dan menuruti bapak atau ibu guru di sekolah. Konteks lain, di kelas, Naila yang menggantikan Farid memimpin doa diminta oleh guru dengan instruksi Naila saja yang menggantikan. Yang keempat, jenis tindak tutur direktif melarang. Jenis tindak tutur ini digunakan untuk mencegah seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Konteks, ayah Farid melarangnya untuk naik sepeda di tengah jalan dan menyuruhnya lewat tepi saja demi keamanan. Pada konteks lain, Naila menegur dan melarang temannya Sedangkan untuk membina pekerjaan orang tua Farid, karena dalam Islam dilarang memanggil atau membina orang tua muda. Yang kelima, jenis tindak tutur bertanya. Tindak tutur ini digunakan untuk mencari informasi atau menguji pemahaman. Konteks, dalam kelas, ibu guru bertanya kepada para siswa mengenai definisi adab dan contoh-contoh penerapannya kepada Allah, guru, dan teman. Konteks lain, seseorang teman bertanya kepada Farid mengapa ia tetap belajar keras padahal ia sudah pintar. Yang keenam, jenis tindak tutur menasihati. Tindak tutur ini berisi saran atau ajaran moral agar mitra tutur menjadi lebih baik. Konteks, Farid menasihati temannya bahwa meskipun seseorang sudah pintar, jika tidak mau belajar maka kepintarannya akan tumpul ibarat pisau yang tidak pernah diasah. Konteks lain, ibu guru memberikan nasihat bahwa ilmu harus dibarengi dengan adab karena kepintaran tanpa adab sangatlah berbahaya. Yang ketujuh, jenis tindak tutur menyarankan atau merekomendasikan. Jenis tindak tutur ini memberikan pilihan atau saran tindakan yang sebaiknya diambil. Dalam konteks, setelah Zian membina Farid, Naila merekomendasikan kepada Farid untuk tidak meladeni Zian agar tidak ikut mendapatkan dosa. Konteks lain, Naila menyarankan Farid untuk menerima bantuan uang darinya dengan mengatakan agar jangan menolak pemberian orang lain, apalagi mereka adalah sahabat.
Kesimpulannya, penelitian ini dalam film adab karya guru dan siswa menggambarkan berbagai tindak tutur yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan adab. Penggunaan bahasa dalam film ini mencerminkan nilai-nilai kesatuan, empati, dan pentingnya menempatkan adab di atas ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.